Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita, tempatnya berbagi resep standar. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 140 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, kue kering, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan pertama sendok ukur, kedua gelas ukur, dan ketiga timbangan. Sebaiknya gunakan timbangan digital. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat kue bawang yang rasanya gurih, renyah, garing sampai ke dalam, dan harum baunya. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Siapkan bahan-bahannya. 200 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 100 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Saya pakai merek ini banyak terdapat di supermarket besar atau juga di pasar. Bisa juga menggunakan merek lain. 75 ml air. 1 butir telur ayam, beratnya kurang lebih 60 hingga 65 gram. 50 gram margarin. 20 gram daun seledri, ini kita cincang. Jadi kita pakai daunnya saja. 2 siung bawang putih, 2 butir bawang merah. Ini kita haluskan ya, bisa ditumbuk atau bisa juga diparut. Kemudian 1 sendok teh garam halus. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti rasanya bisa pas. Setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh baking powder. Langkah pertama, campur air, garam, penyedap rasa, dan bawang merah, bawang putih yang sudah kita haluskan ya. Ini kita aduk sampai garam dan penyedap rasanya ini larut. Kemudian campur telur dengan baking powder. Ini kita kocok sampai tercampur rata. Ini sudah tercampur rata. Kemudian campur tepung terigu, tepung kanji atau tapioka, dan margarin. Lalu kita aduk sampai berbutir-butir. Ini sudah berbutir-butir. Kemudian masukkan seledrinya, kita aduk sampai rata ya. Setelah tercampur rata, masukkan telurnya, kita aduk sampai rata. Kemudian masukkan larutan airnya ya. Kita aduk sampai rata. Sampai membentuk adonan yang kalis ya, tidak lengket di tangan kita ya. Jadi seperti ini hasilnya. Kemudian ini kita istirahatkan kurang lebih 15 menit. Tujuannya untuk memudahkan kita saat digiling. Kemudian adonan yang sudah kita istirahatkan ini kita giling tipis ya. Bisa menggunakan gilingan manual seperti ini atau bisa juga menggunakan mesin penggiling seperti ini. Apapun alat yang kita gunakan, yang penting nanti hasilnya bisa tipis, kurang lebih 1 mili. Alat punya saya ini semakin besar nomornya, maka semakin tipis hasilnya. Kalau kita menggunakan alat seperti ini, maka adonan ini kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Kemudian kita ambil satu bagian, kita beri sedikit tepung, kemudian kita masukkan ke dalam alat ini. Kita giling ya, seperti ini hasilnya.
masih menggunakan nomor 1 ya. Kemudian kita lipat lagi, kita giling lagi sampai halus ya. Sesekali bisa kita taburi dengan tepung terigu ya. Lakukan untuk bagian yang lainnya ya. Nah, ini semua bagian sudah saya giling dengan menggunakan nomor 1 untuk menghasilkan adonan yang halus. Tadi proses giling lipatnya itu hingga 4-5 kali. Kemudian kita giling lagi dengan menggunakan nomor 3 ya. Kemudian setelah digiling dengan menggunakan nomor 1, kita giling sekali dengan menggunakan nomor 3 ya. Jangan lupa ditaburi dengan sedikit tepung terigu. Seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk yang lainnya sampai selesai. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan nomor 4 sekali digiling. Kemudian setelah digiling dengan menggunakan nomor 4, kita potong-potong kurang lebih panjangnya 8 cm ya, atau sesuai dengan selera kita masing-masing. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita masukkan masing-masing bagian ini ke dalam pemotong ini. Nah, ini hasilnya yang sudah dipotong. Lakukan hal yang sama untuk semuanya sampai selesai. Nah, ini adonan yang sudah kita potong-potong ya, seperti ini. Tinggal kita goreng. Kemudian cara menggorengnya, tekniknya, masukkan adonan secukupnya ke dalam minyak yang sudah kita panaskan ya. Kemudian begitu masuk, langsung kita pisahkan seperti ini. Setelah terpisah, maka biarkan sampai agak kuat. Jangan diaduk-aduk supaya tidak patah. Jadi supaya hasilnya tetap utuh, tidak remuk, tidak patah, maka setelah dipisahkan, biarkan dulu sampai terlihat kokoh berwarna putih, baru boleh sesekali diaduk-aduk. Gunakan api sedang, jangan terlalu besar supaya nanti hasilnya bisa garing sampai ke dalam dan warnanya tetap cantik. Setelah terlihat agak kokoh seperti ini ya, sesekali boleh diaduk-aduk ya. Setelah berwarna kekuningan seperti ini, kita bolak-balik sampai berwarna coklat, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini sudah matang, lalu kita angkat dan kita tiriskan ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Ini hasilnya kue bawang yang sudah jadi. Rasanya gurih, harum, garing, renyah sampai ke dalam. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kue bawang yang rasanya gurih, harum, dan garing sampai ke dalam. Terima kasih telah menonton video ini.